Assalamualaikum. Jumpa lagi di Om Chandra TV channel. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan, yaitu tentang mulai dari pengertiannya, kemudian bagaimana cara membandingkan antar pecahan, dan juga tentang pecahan senilai. Oke, sebagai awal penjelasan, saya akan dibantu oleh seorang chef dari New York, Amerika Serikat, yang akan membantu saya menjelaskan apa hubungannya pecahan di kehidupan sehari-hari, terutama di seputar dunia pizza. Silakan disimak. Oke Chandra, aku punya satu pizza utuh. Aku pecah jadi dua bagian yang sama. Jadi tiap bagian kini bernilai 1/2 pizza. Lalu aku pecah-pecah lagi. Ingin ku buat jadi 10 bagian yang sama. Aku pecah lagi. Ya, aku pecah lagi. Jadi, kini tiap bagian bernilai 1/10 pizza. Terima kasih chef atas penjelasannya. Baik, kalau gitu kita mulai pembahasan tentang pecahan. Dalam bilangan rasional itu ada dua bilangan. Bilangan utuh atau bulat dan bilangan pecahan. Yang kita bahas bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan adalah bilangan yang mempunyai nilai kurang atau lebih dari utuh. Contoh bilangan yang memiliki nilai kurang dari utuh adalah 1/4, 2/8 misalkan. Nah, ini termasuk bilangan yang kurang dari utuh. Sedangkan misalkan 3/1/5, kemudian 5/1/4, ini merupakan contoh dari bilangan yang lebih dari utuh. Oke, kita lanjut. Dalam pecahan dikenal dua istilah, yaitu pembilang dan penyebut. Pembilang adalah bilangan yang terbagi, sedangkan penyebut itu adalah bilangan pembagi. Misal 1/8. 1 ini merupakan bilangan pembilang, dan 8 ini adalah penyebutnya. Nah, sehingga 1/8 sama artinya dengan 1 dibagi 8. Ingat, 8 tadi itu adalah penyebut, memiliki nama lain yaitu bilangan pembagi. Sehingga kalau begitu 1/8 itu bisa juga kita artikan 1 dibagi 8. 1/8 itu juga memiliki arti 1 bagian dari 8 bagian yang sama. Misal, saya punya 1 meter bambu. Kemudian, saya bagi dengan ukuran yang sama menjadi 8 bagian. Nah, maka setiap bagian tersebut bernilai 1/8 meter. Jika kemudian 2 bagian saya cat warna biru, maka yang berwarna biru memiliki nilai 2/8. Jika saya cat lagi sehingga ada 3 warna biru, maka warna biru itu memiliki nilai 3/8 dan seterusnya. Perhatikan bagian yang saya arsir berikut ini. Berapa nilai pecahannya?
Jika saya memiliki sebuah kotak, di mana kotak itu saya bagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian 2 bagian saya arsir. Berapakah nilai pecahan bagian yang saya arsir? Tentu gampang bukan? Yaitu 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian yang sama. Berarti kita tulis 2/4. Jika saya memiliki sebuah kotak yang saya bagi menjadi 4 bagian yang sama, kemudian saya arsir 3 bagian, maka nilai pecahan bagian yang saya arsir adalah, tentu gampang, 3 dari 4 bagian yang sama. Berarti 3/4. Gampang sekali. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Kira-kira ini berapakah nilai pecahan yang saya arsir? Apakah 1/2? Kan ada 2 bagian itu. Bagiannya diarsir dan bagiannya tidak diarsir. Berarti ada 2 bagian. Apakah 1/2? Tentu bukan. Karena ingat, pecahan memiliki bagian-bagian yang berukuran sama. Ukuran ini lebih kecil daripada yang putih. Yang diarsir lebih kecil, maka enggak bisa ini kita anggap ini 1, yang ini bagian yang kedua. Enggak boleh. Maka gambar ini harus kita modifikasi sehingga terlihat ukurannya, setiap bagian-bagiannya ukurannya sama. Dari sini kita bisa simpulkan jawabannya adalah 1/4. Sekarang kita belajar membandingkan pecahan. Semisal saya punya persegi panjang seperti ini. Kemudian agar saya memiliki persegi panjang dengan ukuran yang sama, maka ini saya duplikat aja ya. Saya ingin ada 6 persegi panjang dengan ukuran yang sama. 1 ini ya, kita duplikat. 2, 3, 4, 5, 6. 6 persegi panjang dengan ukuran yang sama. Dari sini kita perhatikan bahwa 1/1 jika dibandingkan dengan 1/2, bagian yang diarsir itu yang paling luas yang mana? Tentunya 1/1 kan, itu yang paling panjang ya, paling luas. Nah, berarti 1/1 itu lebih besar nilainya daripada 1/2. 1/2 dengan 1/3, maka lebih besar 1/2, dan seterusnya, sehingga kita bisa simpulkan 1/6 itu adalah nilai pecahan yang paling kecil dalam gambar berikut ini. 1/6 paling kecil, dan yang paling besar adalah 1/1. Saya kira cukup mudah dipahami. Nah, sekarang gambar ini kita hilangkan semua kecuali nomor 4. Ini kita duplikat menjadi 3 kali ya. Jadi ada 1, ini yang awalnya kita duplikat, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 gambar yang kembar ya, gambar yang sama. Baik, sekarang perhatikan di sini. Kalau yang pertama ini nilainya kan berarti 1/4. Nah,
Kalau yang kedua ini, kalau saya arsir 2, nilainya berarti 2/4. Ini saya arsir 3, 3/4. Saya arsir 4, berarti nilainya 4/4. Dari sini kita bisa lihat bahwa 1/4 kurang dari 2/4 kurang dari 3/4 dan kurang dari 4/4. Berarti 1/4 itu adalah nilai pecahan yang paling kecil di dalam gambar berikut ini. Dan yang paling besar adalah 4/4. Nah, waktu kita latihan soal, kita kalau pakai cara gambar gitu ya lama guys. Jadi lebih baik kita pakai cara silang. Cara silang, tapi saya kasih nama biar gampang diingat ya. Kaki tendang kepala, hasilnya muncul di kepala. Itu cara silang yang saya maksud. Contoh ya, 1/4 dibandingkan dengan 2/4. Pakai gambar kelamaan, kita pakai cara silang tadi ya. Ini kita anggap sebagai kakinya, ini kepalanya. Ini kakinya, ini kepalanya. Kaki nendang kepala. Hasilnya muncul di sini, di kepala. 4 dikali 1, 4. Ya, ingat ini dikali ya. Kaki nendang kepala, hasilnya muncul di kepala. Ingat dikali. 4 kali 2, hasilnya 8. Berarti 1/4 itu lebih kecil dari 2/4. Karena tadi ini ketemunya poinnya 4, ini poinnya 8. Oke, kita coba soal yang kedua. 1/3 dengan 1/4. Kaki tendang kepala, ini dikali ya, hasilnya muncul di kepala. Poinnya 3. Atau kaki tendang kepala ya, 3 kali 1, hasilnya muncul di kepala. Sebelah kiri dapat poin 4, sebelah kanan dapat poin 3. Berarti yang sebelah kanan ini lebih kecil dibandingkan yang 4. Kalau begitu 1/3 itu lebih besar daripada 1/4. Baik, sekarang kita belajar tentang pecahan senilai. Nah, misal nih saya punya 3 buah kotak, ukurannya sama. Saya bagi masing-masing kotak itu menjadi 2 bagian yang sama. Bisa dilihat di sini. Nah, setiap kotak itu saya arsir 1 bagian. Oke ya. Dari sini kita paham bahwa nilai yang kita arsir ini ya, nilai yang kita arsir ini berarti 1/2 ya. Karena ini ada 2 bagian yang ukurannya sama, yang saya arsir cuma 1, maka nilai pecahan yang saya arsir ini adalah 1/2. Nah, sekarang di kotak yang kedua saya modif sedikit tanpa mengubah jumlah yang saya arsir ya. Tapi hanya saya tambahkan garis di bagian tengah sehingga sekarang terlihat 4 bagian yang sama. Jadi sekarang terlihat satu kotak itu terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Berarti bagian yang saya arsir itu nilainya adalah 2 bagian dari 4 bagian. Berarti 2/4.
perhatikan kotak yang ketiga. Pada kotak yang ketiga itu saya modif sekarang, saya tambahkan 2 garis di tengahnya, sehingga sekarang terbagi menjadi 6 bagian yang sama tanpa mengubah bagian yang saya arsir ya. Berarti sekarang bagian yang saya arsir itu nilainya adalah 3/6. Karena dari awal 3 kotak ini sebenarnya adalah kotak yang sama dengan yang diarsir sama juga bagiannya diarsir, maka sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa 1/2 itu sama saja dengan 2/4, sama saja juga dengan 3/6. Nah, inilah yang dimaksud dengan pecahan senilai, bahwa pecahan 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan senilai juga dengan 3/6. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa pecahan senilai memiliki ciri-ciri, yaitu bilangan pengali atau pembaginya pada pembilang maupun penyebutnya itu selalu sama. Coba kita cek ya. 1/2 dengan 2/4. 1 bisa menjadi 2 itu kalau kita kali 2. 2 bisa menjadi 4 itu juga kalau kita kali 2. Lihat, pengali di sini bilangannya sama, baik yang dikalikan dengan pembilang maupun bilangannya dikalikan dengan penyebutnya, sama-sama yaitu dikali 2. Cukup jelas ya? Atau misalkan gini, 3/6 ini senilai dengan 1/2 juga. Mengapa? Karena 3 menjadi 1 itu berarti dibagi 3 ya, pembilangnya dibagi 3. 6 menjadi 2 itu juga dibagi 3. Oleh karena itu ini senilai, karena baik pembagi pada pembilang maupun penyebut itu menggunakan bilangan yang sama, yaitu dibagi 3. Cukup mudah ya. Baik, sekarang contoh soal. 6/9 mempunyai pecahan senilai dengan 2/berapa? Oh, gampang. Coba kita lihat di sini. 6 menjadi 2 itu berarti 6 dibagi atau dikali? Tentu dibagi. Dibagi berapa? 3. Karena pecahan senilai memiliki ciri-ciri bahwa pembagi atau pengali antara pembilang dengan penyebutnya itu selalu menggunakan bilangan yang sama, maka jika ini yang dikehendaki adalah pecahan yang senilai dengan 6/9, maka angka 9 ini juga harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi 3. 9 bagi 3, 3. Maka jawabannya 2/3. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Seperti ini. 6/15. Saya ingin 6/15 ini punya pecahan senilai, tapi pembilangnya 10. Nah, kira-kira penyebutnya berapa? Bisa? Gimana caranya? 6 ke 10. 6 kali berapa jawabannya 10? Atau 6 bagi 10? Nggak mungkin juga. Gimana caranya? Nah, kita sederhanakan dulu 6/15 ini. 6/15 ini juga punya pecahan senilai yang lebih sederhana,
yang lebih mungil ya lebih sederhana, yaitu 6 ini kalau dibagi 3 dan 15 nih juga bisa dibagi 3, bukan? 6 dibagi 3 2, 15 dibagi 3 5. Oke, ini adalah pecahan senilai yang paling sederhana dari 6/15 ya. 6/15 memiliki pecahan senilai 2/5. Nah, dari sini baru kita bisa mengerjakan 2 ke 10 berarti 2 dikali 5. Maka 5 ini juga harus dikalikan 5 agar pecahan ini memiliki arti pecahan senilai dari 6/15 maupun 2/5. Maka 5 ini juga harus dikalikan 5, karena 2 dikalikan 5 10, maka 5 juga harus dikalikan 5, yaitu 25. Untuk link latihan soal bisa kalian temukan di bagian deskripsi dari video ini. Silahkan kalian coba terus menerus sampai kalian benar-benar paham. Latihan soal tersebut tapi punya batas waktu ya, tolong dilihat di bagian deskripsi. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, semoga berhasil. Jika video ini bermanfaat, ingat klik like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat membuat video-video pembelajaran menarik lainnya. Jangan lupa klik loncengnya juga ya. Assalamualaikum.